Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji hanya layak dan pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Tidak terhitung karunia dan nikmat Allah yang kita rasakan. Kalaupun kita mencoba menghitung seluruh nikmat Allah, pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir. Alhamdulillah, kita bisa memulai kembali pengajian Ahad malam Senin di mushola kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, waktu yang kita sempatkan, bernilai kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Semoga semuanya diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam ilmu, keberkahan atas harta, keberkahan atas ibadah, keberkahan atas semuanya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, halalan, thayyibah dan barokah. Allahumma amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar dalam sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah kelancaran dan kelimpahan rezeki yang halalan, thayyibah dan barokah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha atau bulan Dzulhijjah. Ada amalan-amalan terbaik yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah yang mampu secara ekonomi dan kesehatan, maka yang terbaik adalah melaksanakan ibadah haji. Yang belum mempunyai kesempatan untuk melakukan ibadah haji karena belum cukup hartanya sebagai bekal haji, ataupun sudah cukup tetapi kesempatan dan kesehatannya tidak memungkinkan, maka la tahzan, jangan bersedih. Ada amalan yang terbaik juga yang dilakukan pada hari nahar, yaitu menyembelih hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan seorang manusia anak Adam pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, ahabbu ilallahi min ihraqid dam, yang lebih Allah cintai melebihi menumpahkan darah, mengucurkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi berkurban adalah ibadah yang terbaik pada tanggal 10 Dzulhijjah atau yang disebut dengan Yauman Nahar, yaum hari an-nahar, penyembelihan.
Maka insya Allah kita akan memulai pengajian kita dengan tema al-udhiyah, yaitu kurban. Mudah-mudahan pembahasan ini bagi yang belum pernah mendapatkan pembahasan tentang fikih kurban, ini sebagai tambahan ilmu. Bagi yang sudah pernah mendapatkan pengajian ini, atau sudah pernah baca, atau sudah pernah belajar, maka pengajian kita kali ini sebagai penguatan atas ilmu yang telah dikuasai. Tidak ada ruginya kedua-duanya. Ta'rifuha, definisi kurban. Kurban dalam istilah fikih disebut dengan al-udhiyah atau ad-dhahiyah, berasal dari akar kata yang sama dengan ad-duha, waktu duha. Karena waktu yang paling utama untuk menyembelih hewan kurban adalah waktu duha, setelah sholat Idul Adha dikerjakan. Ketika matahari sudah meninggi di atas setinggi tombak, masuk waktu duha, setelah melaksanakan sholat Idul Adha, itulah waktu yang paling afdal untuk menyembelih hewan kurban. Sehingga sembelihan yang dikerjakan di waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan al-udhiyah atau ad-dhahiyah. Kita menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia kurban. Pengertiannya ismun lima yuzbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahar wa ayyamat tasyriq taqarruban ilallahi ta'ala. Sebutan untuk sembelihan berupa al-ibil, onta, atau al-baqar, sapi, atau al-ghanam, kambing atau domba, yauman nahr, yang disembelih pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Tanggal berapa hari tasyrik? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi ada 4 hari waktu untuk menyembelih hewan kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, tanggal 14 Dzulhijjah. Setelah tanggal ini maka tidak dianggap sebagai kurban, tetapi dianggap sebagai sembelihan biasa. Taqarruban ilallahi ta'ala, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membedakan antara sembelihan biasa dengan sembelihan kurban. Walaupun menyembelih jenis hewan yang sama di hari yang sama, sama-sama menyembelih sapi, sama-sama menyembelihnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Si A nyembelih sapi, niatnya berkurban, mencari ridha Allah, maka sembelihan sapinya adalah ibadah kurban. Si B ternyata sama-sama juga menyembelih sapi pada tanggal 10 Dzulhijjah, tetapi niatnya sapinya nanti akan dijual, dibikin masakan rendang. Jadi si B termasuk kurban atau tidak? Tidak. Padahal nyembelih sapinya sama, waktunya sama, tetapi niatnya yang beda. Ya, niatnya harus taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, dan niat berkurban. Masyru'iyatuha, pensyariatan kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah kurban di dalam firman-Nya, yaitu satu surat yang sangat favorit bagi kebanyakan kita, yaitu surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Inna a'tainakal kautsar. Al-khitab lirrasul. Lawan bicara dari ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka. Sesungguhnya kami telah banyak memberikanmu wahai Muhammad al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain, nahrun fil jannah, sebuah sungai di surga yang tepiannya kanan kirinya terbuat dari emas, aliran airnya terbuat dari yakut wal marjan, yaitu batu permata dan berlian, bukan marjan sirup marjan. Airnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada susu. Man syariba minhu syurbah, siapa yang minum dari sungai atau telaga Kautsar itu walaupun setenggak, bismillahirrahmanirrahim, lam yadma, maka dia tidak akan pernah kehausan abada, selama-lamanya. Inilah kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah hari kiamat disediakan sungai atau telaga Al-Kautsar. Yang minum dari telaga Al-Kautsar, minum airnya walaupun setenggak, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fasalli li rabbika wanhar. Sebelum membahas ayat yang kedua, juga sebagian ahli tafsir menafsirkan juga bermakna al-khairu ad-daim. Al-khairu ad-daim wal katsir, kebaikan yang banyak dan berlimpah serta terus menerus yang Allah berikan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa penjagaan, berupa kemenangan, berupa ta'yid, dukungan atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan banyak halangan dan rintangan serta tantangan, dicaci maki, dibenci, dilemparin kotoran, diperangi, dibunuhi para sahabatnya, bahkan sudah pindah ke Madinah masih juga diserang oleh kafir Quraisy. Tetapi akhirnya wal aqibatu lil muttaqin, pada akhirnya yang menang adalah orang-orang yang bertakwa. Rasulullah dan kaum muslimin, ini adalah limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada nabinya, sungguh kami telah memberikanmu wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba Allah yang paling banyak bersyukur. Terwujud dari salat beliau bukan hanya salat yang wajib, termasuk salat-salat sunnah. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat tahajud itu lamonian, panjang. Surat-surat yang dibaca yang panjang-panjang, berdirinya lama, saking seringnya sholat malam dengan durasi yang panjang sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Kemudian suatu hari istrinya Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai suamiku, cukup. Dosamu telah diampuni oleh Allah.
dan engkau telah dijamin masuk surga. Cukup wahai suamiku. Kasihan melihat suaminya kakinya bengkak-bengkak saking lamanya sholat malam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai istriku, apakah kamu tidak senang jika suamimu ini termasuk abdan syakura, hamba Allah yang banyak bersyukur. Au kama qala. Jadi salat adalah wujud rasa syukur atas segala nikmat. Dalam ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, maksudnya adalah kerjakan salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ayat-ayat ini lawan bicaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Fasholli li rabbik, maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Lawan bicaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi ibrahnya, pelajarannya juga berlaku bagi kita umatnya. Seolah-olah Allah mengingatkan kita semuanya. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikanmu wahai manusia al-kautsar, kenikmatan yang sangat berlimpah, karunia yang sangat banyak. Coba kita ingat-ingat nikmat dan karunia Allah yang kita rasakan. Kesehatan, umur. Sedangkan mungkin rekan sejawat kita, sahabat kita, kawan sekolah kita, satu persatu sudah kita dengar sakit stroke, kencing manis, diabetes, ada juga yang sudah meninggal duluan. Kita alhamdulillah masih sehat, masih diberikan umur, masih hidup. Nikmat berupa ilmu, alhamdulillah ada sebagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dengan segala macam itu spesialisasinya. Nikmat berupa rezeki, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki makan minum. Ada sebagian yang Allah berikan kelimpahan rezeki hartanya. Nikmat berupa perdagangan, sebagian kita alhamdulillah dagangnya sukses, bisnisnya lancar. Nikmat berupa kesempatan untuk ibadah. Jangan lupa, rezeki nikmat itu bukan hanya duit, tetapi kesempatan untuk ibadah, kemudahan untuk salat berjamaah di masjid, kemudahan untuk berzikir, kemudahan untuk sholawat, kemudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tidak semuanya Allah mudahkan. Ada yang masih berat, ada yang masih setengah-setengah, ada yang masih tersibukkan oleh kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah, di tengah padatnya kegiatan kehidupan dan aktivitas kita, kita masih menyempatkan salat berjamaah, berzikir, hadir pengajian taklim. Ini adalah nikmat Allah juga yang sangat banyak hikmah dan karunia-Nya. Kesempatan untuk beribadah, fadilahnya, keutamaan luar biasa. Keutamaan duduk di majelis ilmu sudah pernah kita bahas. Keutamaan salat berjamaah sudah pernah kita bahas. Keutamaan iktikaf di masjid sudah pernah kita bahas. Dunia akhirat kebaikannya. Berarti kita sedang diberikan oleh Allah, didorong oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan kebaikan yang sangat luas. Fasholli li rabbika wanhar. Orang yang sangat mensyukuri atas nikmat kesehatan, atau nikmat kehidupan, atau nikmat ilmu, atau rezeki harta, nikmat kesempatan beribadah, dan seluruh karunia Allah, dia sadar, dia banyak bersyukur kepada Allah, maka salah satu wujud syukurnya adalah menyembelih hewan kurban. Wanhar. Setelah salat, orang yang sadar nikmatnya sangat banyak, tidak terhitung, tidak terukur,
dia akan rajin sholat. Sholat yang 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan, ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Orang yang sadar nikmatnya yang dia rasakan sangat banyak, dia juga akan menyembelih hewan kurban. Wanhar, berkurban adalah wujud syukur atas segala nikmat. Inna syani'aka huwal abtar. Ini asbabun nuzulnya. Orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi Muhammad SAW dengan sebutan al-abtar. Abtar itu orang yang terputus generasinya maupun terputus penyebutannya. Nabi Muhammad SAW keturunannya yang laki-laki tidak ada yang tumbuh hingga besar. Anak-anak beliau yang laki-laki semuanya wafat ketika masih kecil. Yang hidup adalah anak perempuan beliau, yaitu Fatimah, yang kemudian sampai besar dan menghasilkan keturunan Al-Hasan dan Al-Husain. Fatimah pun hidupnya tidak lama. Tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat, Fatimah pun ikut juga wafat. Nah, ketika anak-anak Rasulullah SAW ini pada meninggal ketika masih kecil, orang-orang Quraisy menyebut Muhammad SAW dengan Al-Abtar. Muhammad itu orang yang terputus keturunannya, terputus juga penyebutannya. Tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu, membencimu, menghalangi dakwahmu, itulah al-abtar. Dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat nabinya, walaupun keturunannya tidak ada yang hidup besar kecuali Fatimah Az-Zahra. Keturunan laki-lakinya tidak ada yang hidup sampai dewasa. Tapi Nabi Muhammad SAW sampai sekarang selalu disebut-sebut. Di mana disebut nama Allah, di sana disebut nama Nabi Muhammad SAW. Khutbah, di sana disebut nama Allah, juga disebut nama Nabi Muhammad. Dalam azan disebut nama Allah, disebut juga nama Nabi Muhammad SAW. Dalam salat, dalam tahiyatul awal maupun tahiyatul akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ditinggikan, dimuliakan nama Nabi Muhammad SAW. Ditinggikan, dimuliakan kedudukan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu disebut dari generasi ke generasi sampai hari kiamat, Al-Abtar. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy ketika sudah mampus mereka, terputuslah sejarah mereka. Tidak diingat lagi oleh orang sampai sekarang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diingat, dipuji, dibacakan salawat atas Nabi Muhammad SAW, mulia namanya, tinggi derajatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kibas domba
amlahaini. Amlahain maksudnya ma yukhalitu bayadahu sawad, yang warna bulunya, warna dasar utamanya adalah putih, kemudian bercampur dengan bulu warna hitam. Kan kambing ada, kambingnya warna mayoritasnya putih, tapi tercampur dengan warna hitam, ada siluetnya. Inilah ciri fisik diantaranya kurban yang terbaik dari kambing. Akronain, mempunyai kedua tanduk. Zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua kibas kurban itu dengan tangannya yang mulia. Menyembelih hewan kurban sendiri oleh orang yang berkorban adalah yang paling afdol jika memahami, mengetahui dan bisa menyembelih hewan kurban sesuai dengan tata cara syariat kurban. Ya, kalau pacak nyembelih sendiri sesuai dengan tata cara kurban, maka lebih baik, lebih afdol menyembelih dengan tangan sendiri. Tapi kalau tidak bisa menyembelih sendiri sesuai dengan tata cara syariat kurban, ya serahkan kepada ahlinya. Wasamma wa kabbar, sebelum menyembelih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah dan membesarkan namanya. Bismillahi wallahu akbar. Sebelum menyembelih menyebut Bismillahi wallahu akbar. Ya, baik menyembelih hewan kurban maupun menyembelih hewan yang bukan kurban harus diucapkan ini. Bismillahi wallahu akbar. Karena kalau nyembelih tanpa menyebut nama Allah, maka hewan sembelihan itu hukumnya tidak boleh dimakan, hukumnya sama dengan bangkai. Ini pentingnya menyebut nama Allah ketika menyembelih. Tidak asal sembelih. Saya pernah di pasar di situ beli ayam. Yang jual ayam ibu-ibu. Kita mintanya mau praktis, minta tolong disembelih Bu ya. Ada tuang jagalnya enggak? Ada. Kemudian dia keliling. Dia nyari orang yang mau nyembelih. Ternyata dipanggillah itu, mohon maaf, yang sedang bertugas parkir. Datang ke situ. Saya lihat sini tatoan. Gimana ini nyembelihnya? Jangan-jangan nanti nggak baca bismillah. Oh nggak jadi bu. Saya bawa pulang aja hidup-hidup. Karena kita ragu. Jangan-jangan dia nyembelihnya asal sembelih gorok saja, nggak baca bismillah. Ya, karena menyembelih hewan itu harus baca bismillah agar boleh dimakan. Kalau sembelihan tanpa menyebut nama Allah, hukumnya dagingnya haram dimakan karena kategori bangkai yang mati tanpa disebut nama Allah atau tanpa dengan cara disembelih. Kalaupun disembelih tanpa disebut nama Allah juga tidak boleh dimakan. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Di dalam hadis disebutkan di antara keutamaan kurban, sesungguhnya hewan kurban yang disembelih akan mendatangi pekurbannya nanti di hari kiamat lengkap bi quruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha beserta bulu-bulunya, wa adlafiha beserta kuku-kukunya, wa inad dama la yaqa'a minallahi bimakan qabla ay yaqa'a al ard fatayyibu biha nafsa. Dan sesungguhnya darah sembelihan yang mengucur itu lebih cepat sampai di sisi Allah sebelum dia sampai menyentuh tanah.
Ini maknanya apa? Maknanya kinayatun an sur'ati kubuliha. Majas, kiasan cepat diterimanya ibadah kurban. Bahkan sebelum darah hewan kurban yang mengucur setelah disembelih, sebelum menyentuh permukaan tanah, ibadah kurban sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan darahnya yang sampai, bukan tulang belulangnya yang sampai, bukan dagingnya yang sampai, apalagi asapnya, asap satenya sampai kepada Allah. Tidak, Allah tidak butuh itu semua. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan orang yang berkurban. Nah, ketakwaan ini, ibadahnya ini lebih cepat Allah terima, sangat cepat Allah terima. Kalau ibadah-ibadah yang lain kita masih harap-harap cemas, sehingga seringkan berdoa, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, tadarruk kami, kekhusyuan kami. Masih harap-harap cemas sehingga banyak berdoa. Tetapi berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Aisyah, bahwa dijelaskan ibadah kurban sangat cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diumpamakan sebelum darah mengucur dari leher hewan kurban yang disembelih itu menyentuh tanah, ibadah kurban sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan kurban. Jadi ada 3 tadi keutamaan kurban. Yang pertama, kurban itu amalan yang terbaik pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua, kurban itu sebagai wujud syukur atas segala nikmat. Yang ketiga, ibadah kurban sangat cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukmuha al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Saking dianjurkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencela dengan tegas orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban. Rasulullah bersabda, man lahu sa'ah walam yudahi. Siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Maka jangan dekati masjid kami, tempat sujud kami. Ini menunjukkan yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha. Makruh, dibenci. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Allah dan Rasulnya bagi yang mampu berkorban tetapi enggan untuk berkorban. Sekarang mungkin belum ada gambaran uangnya untuk beli hewan kurban, baik itu kambing maupun sapi maupun patungan sapi. Tetapi mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita semuanya, masih ada waktu. Kalaupun sudah mendekati hari raya Idul Adha, masih ada waktu. Berkorban waktunya berapa? 4 hari. Ditunggu sampai tanggal 10 belum punya rezeki, masih pacak, mudah-mudahan tanggal 11 ada rezeki. Tanggal 11 Dzulhijjah belum ada rezeki, mudah-mudahan tanggal 12 ada rezeki. Tanggal 12 tidak ada rezeki, mudah-mudahan tanggal 13 punya rezeki. Tanggal 13 pun tidak punya rezeki, mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban. Tetapi yang punya rezeki, kesanggupan untuk berkorban pada 4 hari ini, tanggal 10, 11, 12, 13, dia tidak berkorban, hukumnya makruh, dibenci. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mampu berkorban
tetapi tidak berkorban, jangan dekati masjid kami. Baik, kita cukupkan sampai batas ini karena menjelang sholat isya. Berapa menit lagi sholat isya? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian kurban. Arisan. Ya. Sebetulnya itu subbahasan minggu depan, tapi karena sudah ditanyakan, kita dahulukan pembahasannya. Bagaimana pembagian daging kurban? Apakah yang berkurban berhak mendapatkan bagian dari daging kurbannya? Terus berapa banyak? Terus bagaimana jika sapi itu patungan 7 orang? Bagaimana cara membagi yang menjadi hak pekurban? Tauzi'u lahmil udhiyah, ya, distribusi atau pembagian daging kurban. Dibagi menjadi 3 bagian. Setelah sapi disembelih, kemudian diambil dagingnya. Dagingnya ini dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama untuk pekurban, maksimal, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti yang lain nggak kebagian. Sepertiga yang kedua dihadiahkan. Sepertiga yang ketiga itu dibagikan untuk fakir miskin. Berarti yang dibagikan kepada warga adalah 2/3. Kalau itu dikelola oleh panitia di masjid atau mushola. Tetapi kalau nyembelih sendiri, 1/3 itu disimpan oleh yang berkurban, 1/3 dia hadiahkan. Hadiahnya terserah dia, mau ke kawannya, sahabatnya, baik orang kaya, orang mampu, pejabat, gak apa-apa. 1/3 yang ketiga dibagikan kepada fakir miskin. Tetapi jika hewan kurban itu dikelola oleh panitia, biasanya kan dibagi ke masyarakat secara umum, ya. Berarti yang dibagikan 2/3-nya. Yang 1/3 disisihkan untuk yang berkorban. Bagaimana jika yang berkorban itu adalah patungan 7 orang? Berarti yang 1/3 itulah bagi 7 orang itu. 1/3 sudah dikumpulkan. Misalnya sapinya bersih dagingnya 90 kilo, berarti 1/3-nya 30 kilo. Sisihkan 30 kilo. Nah ini haknya untuk yang berkorban 7 orang. Berarti 30 kilo itu untuk 7 orang pekorban. Setelah disisihkan, ternyata yang berkorban mereka ikhlas. Kami ikhlas kok, sudah dibagi rata aja. Nanti kami dapat sama aja bungkusannya, ya nggak apa-apa. Tetapi panitia kurban harus terlebih dahulu menyerahkan haknya kepada orang yang berkorban. Perkara nanti 7-7-nya ikhlas, sudah bagikan aja semuanya, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Atau 7-7-nya mau ngambil semuanya, ya itu hak mereka, nggak usah diomongin, nggak usah dibicarakan, memang haknya mereka. Atau ada sebagian yang ngambil, sebagian ya sudah saya serahkan, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang mau ngambil silahkan, yang nggak mau ngambil silahkan. Yang penting sudah diserahkan. Ini hak daging kurban untuk pekurban. Gitu. Setelah diserahkan, dia mau menyerahkan kembali, silahkan. Mau dibawa pulang masing-masing, silahkan. Mau sebagian ngambil, sebagian nggak ngambil, sebagian ngambil, sebagian diserahkan lagi, ya nggak apa-apa. Gitu.
hak mereka ya gitu. Kalau mau ngambil semuanya bagaimana? Berarti 30 itu dibagi 7 orang. Berejolah mereka bertujuh. Panitia nggak usah ikut-ikut. Udah berejo dulu saat itu. Nah, gitu. Nggak usah campur tangan panitia. Ya 7 orang silakan. Rembukan ini bagiannya 30 silakan rembukan dewek 7 orang. Nggak usah juga di lobby-lobby dibagikan semua B, sebagian semua B. Nggak usah. Itu serahkan mereka gitu. Itu hak mereka. Kalau nak ngambil silakan, nak ngambil juga nggak apa-apa. Gitu. Pembagiannya ya 30 bagi 7 terserah mereka. Nak mereka saya ngambil sedikit B, kamu yang ini, kamu ini pahanya saya yang sedikit B, labanya. Terserah mereka gitu. Baik. Ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Insyaallah pada seri berikutnya kita akan membahas mata tajibul udhiyah. Kapan berkurban itu menjadi wajib? Kalau tadi secara umum kurban hukumnya sunnah muakkadah. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kurban menjadi hukumnya wajib. Kemudian mimma takun, hewan kurban terdiri dari apa? Kemudian syurutul udhiyah, syarat-syarat hewan kurban. Kemudian insyaallah nanti akan kita bahas kifayatu udhiyatin wahidah. Kifayatu udhiyati wahidah, cukupnya berkurban dengan 1 ekor anil baitil wahid, atas nama 1 keluarga. Kemudian akan kita bahas tentang bagaimana patungan kurban, bagaimana menyalurkan hewan kurban secara lebih lanjut. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.